Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Wildaman Firdaus, channel mengenai matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana memahami bahasa dan istilah matematika. Ini sebenarnya terlihat seperti hal yang remeh-temeh, tapi sering membuat siswa salah dalam menjawab, meskipun siswa itu menguasai materi itu, tapi karena tidak mengetahui apa yang ditanyakan, sehingga jawabannya salah. Nah, mengapa siswa tidak mengerti dengan apa yang ditanyakan? Karena memang bahasa dan istilah matematika itu mempunyai aturan tersendiri yang terkadang guru atau pengajar atau dosen lupa mengajarkan kepada siswa atau mahasiswanya. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video ini. Mengenal bahasa atau istilah dalam matematika. Yang pertama, apakah arti dari kurangkan dalam kurung 2A min 5B dari dalam kurung 4A min 3B. 2. Apakah arti dari umur A lebih muda 5 tahun dari 2 kali umur B? Yang ketiga, apakah arti dari jumlah kuadrat akar-akarnya? Yang keempat, apakah arti dari kuadrat jumlah akar-akarnya? Yang kelima, apakah arti dari jumlah kebalikan akar-akarnya? Yang keenam, apakah arti dari kebalikan jumlah akar-akarnya? Yang ketujuh, apakah arti dari selisih kuadrat akar-akarnya? Yang kedelapan, apakah arti dari kuadrat selisih akar-akarnya? Nah, sebelum kita memberikan contoh soal dan untuk lebih memahami, maka di sini kita perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan bahasa atau istilah matematika. Bahasa atau istilah matematika adalah bahasa yang digunakan untuk menjelaskan segala sesuatu perihal matematika. Banyak siswa yang nilai ujiannya tidak maksimal, bukan karena tidak mampu mengerjakan soal, tapi karena salah memahami soal. Sebagai contoh, bunyi soal begini, kurangkan 6A tambah 4B dari 10A min 3B. Banyak yang siswa yang menafsirkan sebagai 6A tambah 4B dikurang 10A dikurang 3B. Padahal yang benar adalah 10A dikurang 3B dikurangi 6A ditambah 4B. Kesalahan di atas terjadi karena siswa tidak atau belum memahami bahasa atau istilah yang digunakan dalam matematika. Contoh lainnya lagi, diketahui sebuah persamaan kuadrat memiliki akar-akar P dan Q, maka tentukan jumlah kuadrat dari akar-akar persamaannya. Banyak siswa yang menafsirkan jumlah kuadrat dari akar-akar adalah dalam kurung P tambah Q dikuadratkan. Padahal yang benar adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat. Kesalahan di atas terjadi bukan karena tidak bisa, tapi karena belum memahami bahasa atau istilah dalam matematika. Untuk memahami dengan baik bahasa dan istilah dalam matematika dalam sebuah soal, ayo kita bahas satu persatu 8 soal yang disajikan di halaman sebelumnya. Soal yang pertama, kurangkan dalam kurung 2A min 5B dari dalam kurung 4A min 3B. Apa artinya? Jawab.
Dalam soal ini kita diminta mengurangkan 2A min 5B dalam kurung dari 4A min 3B dalam kurung. Artinya dalam kurung 4A min 3B dikurangi 2A min 5B. Jadi dalam matematika, dalam bahasa matematika ditulis dalam kurung 4A min 3B dikurangi 2A min 5B. Penyelesaiannya yaitu 4A dikurang 3B dalam kurung dikurang dalam kurung 2A min 5B. Nah, lalu kita buka kurungnya, kita dapat 4A min 3B dikurangi 2A dikurangi negatif 5B. Sehingga kita dapat 4A min 3B min 2A ditambah 5B. Nah, lalu yang A, yang sejenis kita lakukan operasi dengan yang sejenis pula. Sehingga kita dapatkan 6A ditambah 2B. Contoh kedua, umur A lebih muda 5 tahun dari 2 kali umur B. Apa artinya? Jawab, misalkan umur B sama dengan N tahun, maka 2 kali umur B itu sama dengan 2 kali N atau 2N. Lebih muda itu artinya dikurangi. Jika lebih tua artinya ditambah. Jadi dari soal di atas kita dapat umur A sama dengan 2 kali umur B dikurangi 5 tahun. Karena umur B sama dengan N tahun, maka kita mendapatkan persamaan umur A sama dengan dalam kurung 2N dikurang 5 tahun. Nah, penjelasan berikutnya, misalkan diketahui persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 sama dengan 0, memiliki akar-akar alfa dan beta. Maka alfa ditambah beta sama dengan negatif 3 dan alfa dikalikan beta sama dengan 5. Dari mana ini? Ini adalah dari rumus dasar, yaitu alfa jika persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 memiliki akar-akar alfa dan beta, maka alfa tambah beta sama dengan min B per A dan alfa kali beta sama dengan C per A. Jadi di sini alfa tambah beta sama dengan negatif 3 dan alfa dikalikan beta sama dengan 5. Lalu ditanya nomor 1, jumlah kuadrat akar-akarnya. Nomor 2, kuadrat jumlah akar-akarnya. Nomor 3, jumlah kebalikan akar-akarnya. Nomor 4, kebalikan jumlah akar-akarnya. Nomor 5, selisih kuadrat akar-akarnya. Nomor 6, kuadrat selisih akar-akarnya. Nah, maka berikut penyelesaiannya. Dalam matematika, jika ditemukan kata majemuk, yaitu 2 kata yang berurutan, maka yang harus dikerjakan adalah kata yang di belakang lebih dahulu. Nah, jadi nomor 1, jumlah kuadrat akar-akarnya, artinya di sini kata majemuknya adalah jumlah kuadrat. Nah, maka yang harus dilakukan adalah yang belakang dulu. Jadi kuadratkan dulu akar-akarnya, baru dijumlahkan. Nah, jadi yang ditanyakan adalah karena dikuadratkan dulu akar baru dijumlahkan, kita dapat alfa kuadrat tambah beta kuadrat. Ini dengan manipulasi matematik kita dapat dalam kurung alfa tambah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta. Dengan data yang sudah diketahui di mana alfa tambah beta sama dengan negatif 3 dan alfa kalikan beta sama dengan 5, maka kita dapat negatif 3 dalam kurung kuadrat dikurangi 2 dikalikan 5 sama dengan negatif 1 hasilnya. Lalu nomor 2, kuadrat jumlah akar-akarnya. Artinya jumlahkan dulu akar-akarnya baru dikuadratkan. Jadi yang ditanya adalah dalam kurung alfa tambah beta kuadrat. Nah, itu sama dengan otomatis kita bisa menyelesaikan dengan cepat karena alfa tambah beta kita sudah tahu yaitu negatif 3.
Jadi sama dengan negatif 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, lalu soal nomor 3, jumlah kebalikan akar-akarnya. Artinya, balikan dulu akar-akarnya baru dijumlahkan. Jadi yang dimaksudkan dengan jumlah kebalikan akar-akarnya adalah 1 per alfa ditambah 1 per beta. Nah, maka dengan menyamakan penyebutnya kita mendapatkan alfa tambah beta per alfa kalikan beta. Sama dengan negatif 3 dibagi 5. Nah, ada yang mana kita tahu negatif 3 per 5? Karena dari soal kita dapat alfa tambah beta sama dengan negatif 3 dan alfa kalikan beta sama dengan 5. Yang keempat, kebalikan jumlah akar-akarnya. Itu artinya jumlahkan dulu akar-akarnya baru dibalikan. Nah, sehingga kita mendapatkan 1 per alfa tambah beta. Jadi sama dengan 1 dibagi negatif 3. Sama dengan negatif 1/3. Nah, lalu yang keenam, selisih kuadrat akar-akarnya. Itu artinya kuadratkan dulu akar-akarnya, baru dikurangkan atau dicari selisihnya. Jadi yang ditanyakan adalah alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat. Lalu dengan melakukan manipulasi kita dapat alfa kuadrat dikurangi beta kuadrat sama dengan dalam kurung alfa tambah beta dikalikan dalam kurung alfa dikurangin beta. Sama dengan alfa tambah beta dalam kurung dikalikan dalam kurung akar alfa tambah beta kuadrat dikurang 4 alfa beta. Nah, lalu kita masukkan dengan yang diketahui tadi, yaitu alfa tambah beta sama dengan negatif 3 dan alfa kalikan beta sama dengan 5, maka kita dapat hasilnya adalah negatif 3 dikalikan akar negatif 11. Dan ini bukan bilangan real. Nah, dan kalau kita melihat persamaan kuadrat yang ditanyakan tadi, itu memang persamaan kuadrat tadi tidak punya akar-akar yang real karena diskriminannya yaitu B kuadrat min 4AC-nya lebih kecil dari 0. Nah, lalu yang keenam adalah kuadrat selisih akar-akarnya. Ini artinya kurangkan dulu atau cari dulu selisihnya, selisih dari akar-akarnya baru dikuadratkan. Jadi yang ditanya adalah selisihnya dulu baru dikuadratkan, yaitu alfa dikurangi beta dalam kurung kuadrat. Nah, ini sama dengan manipulasi matematik kita dapat sama dengan alfa tambah beta dalam kurung kuadrat dikurangin 4 alfa beta. Nah, dikarenakan kita sudah tahu alfa tambah beta sama dengan negatif 3 dan alfa kalikan beta sama dengan 5, maka kita peroleh negatif 3 dikuadratkan dikurangi 4 kali 5. Jadi kita dapat 9 dikurang 20 sama dengan negatif 11. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa dipahami dengan jelas. Jika masih ada yang belum jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih atas kesediaannya menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat. Amin. Hormat kami, Wildaman Firdaus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.